Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Usalli wa usallim ala nabiyyina al-karim Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Yang saya hormati bapak-bapak, ibu-ibu yang semoga dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Majlis Sabilul Afiyah, jalan menuju keselamatan, kesehatan. Selain mendapatkan informasi berupa kesehatan, kita berupaya untuk menggali informasi tentang keselamatan di hari setelah kematian. Khairun nas anfa'uhum linnas. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam mensifatkan orang yang paling terbaik adalah orang yang bisa ngasih manfaat, orang yang paling banyak manfaatnya untuk manusia. Pak dokter sudah ngasih manfaat, mungkin saya nanti akan sedikit berbagi, kemudian jenengan ketika pulang akan berbagi juga. Jadi upayakan manfaat itu nggak berhenti, terus berjalan. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Kalau kita bicara tentang kesehatan, penyakit itu sebabnya ini, akibatnya itu. Nanti nggak bisa aktivitas ini, nanti nggak bisa konsumsi ini, nanti bakal ini, bakal itu. Akhirnya kita menghindar supaya nggak terjatuh kepada mudarat. Padahal mudarat yang sedang kita bicarakan itu akhirnya adalah kematian. Tapi kalau kita bicara tentang agama, Masya Allah, thumma la yamutu fiha wa la yahya. Mudarat di mana seorang nggak bisa hidup dan juga nggak bisa mati. Di dunia, sepahit-pahitnya rasa yang dirasakan oleh jasad adalah kematian. Tapi kalau sudah bicara kehidupan setelah kematian, seorang nggak bisa hidup, juga nggak bisa mati. Hidup dimatikan, mati dihidupkan kembali. Kenapa demikian? Dalam surat An-Nisa Allah katakan, liyadzuqul adzab, supaya dia merasakan hukuman. Kenapa mereka mendapatkan hukuman? Bima kanu yakdzibun, disebabkan karena apa yang telah mereka dustakan dari apa yang telah kami wahyukan kepada para utusan kami. Hadirin yang berbahagia, baru lewat musim ibadah Ramadan, kita merasakan bagaimana iman, kita merasakan bagaimana diri kita seperti orang yang bertakwa, merasa dekat dengan Allah, dengan tilawatul Quran, dengan siam puasa, dengan qiyam lail. Datang bulan Syawal penuh dengan kebahagiaan, tapi di sisi lain kita disentuh oleh kelalaian, akhirnya menjadikan luntur kembali ibadahnya. Karena itu kita berupaya bagaimana caranya supaya kita terus dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Apakah kita harus konsisten ibadah seperti yang kita lakukan di bulan Ramadan? Kalau bisa, Masya Allah. Tapi kalau nggak bisa, karena memang ada aktivitas, karena memang ada kesibukan, maka Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sudah menunjukkan jalannya. Ahabbul a'mali ilallah, amal yang paling dicintai oleh Allah adalah adwamuha wa in qalla. Terus dilakukan meskipun nilainya sedikit. Kalau Ramadan kita 30 hari puasa,
paling tidak di bulan-bulan lain, di bulan-bulan selain Ramadan ada puasanya meskipun 1 atau 2 hari. Kalau di bulan Ramadan kita bisa 1 hari 1 juz, paling tidak 1 bulan kita bisa 1 juz. Kalau di bulan Ramadan kita bisa sedekah setiap hari dengan makanan, dengan pakaian, dengan uang, paling tidak di bulan selain Ramadan ada sedekah yang kita keluarkan. Meskipun sedikit, tapi kalau continue, itulah yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam agama kita, Allah di dalam Al-Quran telah menyebutkan jiwa manusia terbagi menjadi 3. Jiwa manusia terbagi jadi 3. Jadi kita harus kenal siapa kita. Allah sebutkan dalam surat Al-Qiyamah bahwasanya jiwa itu, atau dalam surat Yusuf sebelumnya, dalam surat Yusuf itu Allah sebutkan jiwa manusia itu suka bekerja kepada hal-hal yang negatif. Allah berfirman, "Wa ma ubarri'u nafsi, innan nafsa la'ammaratun bis-su'." Sungguh jiwa itu suka membisikkan kepada hal-hal yang negatif. Kalau ada orang bikin robot, maka yang bikin robot dia lebih tahu kelebihan robot ini, dan sebaliknya dia lebih tahu tentang kekurangan robot ini. Pencipta manusia tentu lebih tahu akan kelebihan manusia dan juga kekurangan manusia. Di antara bentuk-bentuk kekurangan manusia, manusia diberikan jiwa oleh Allah, dan jiwa itu kadang suka mengajak kepada hal-hal yang negatif. Kerja, ngantor, pengennya amanah, tapi ada satu waktu ketika anak butuh, ketika istri butuh, ketika dikasih kesempatan ada ujian, bikin nota kosong. Kadang ada aja dalam hati, nggak ketahuan, sekali-kali nggak apa-apa, tapi kadang nggak jadi. Itu namanya ammaratun bisu. Contoh, jiwa yang ngajak kepada hal-hal yang negatif. Apakah semua jiwa seperti itu? Tidak semua. Ada jiwa yang ngajak kepada hal yang negatif, tapi dijaga oleh Allah. Siapakah jiwa yang dijaga oleh Allah? Kelanjutan ayatnya, innan nafsa la'ammaratun bis-su' illa ma rahima rabbi, kecuali jiwa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa yang mendapatkan rahmat, pasti jiwa itu akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika ada bisikan-bisikan negatif masuk ke dalam hati, tapi dengan sebab zikrullah, hati menjadi kuat. Bisikan-bisikan tersebut bisa diabaikan, bisa ditolak. Bagaimana cara menolaknya? Zikrullah. Minal jinnati wan nas. Tadi sudah dibaca ayatnya. Bisikan itu muncul dari jin dan juga manusia. Kadang jin masuk ke dalam hati, bisikan hal-hal yang negatif. Kadang bisikan-bisikan lewat lisan manusia. Udah nggak apa-apa, nggak ketawa, sekali aja nggak apa-apa. Kadang tidak boleh teman-teman seperti itu. Kita pengen baik, tapi kadang ada bisikan-bisikan lewat bisikan hati yang mengarah kepada hal yang negatif. Kadang bisikan manusia. Bisikan hati namanya khonnas. Apa arti khonnas? Khonnasa dalam bahasa Arab itu diartikan sesuatu yang bersembunyi. Apa maksudnya sesuatu yang bersembunyi? Kalau dipanggil, kalau hati sedang zikir, khonnas, dia akan sembunyi. Tapi kadang kapan hati itu lalai, dia akan kembali membisikkan hal-hal yang negatif di dalam jiwa manusia. Ini jiwa yang pertama. Kita harus kenal bahwasanya jiwa kita itu dijadikan sebagai alat oleh syaitan untuk
bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, diajak kepada hal-hal yang negatif. Sekarang jiwa yang kedua. Jiwa yang kedua disebutkan dalam surat Al-Qiyamah. La uqsimu biyawmil qiyamah wa la uqsimu bin nafsil lawwamah. Aku bersumpah dengan hari kiamat, dan aku bersumpah dengan jiwa-jiwa lawwamah yang suka menyesali dirinya sendiri, berkeluh kesah, menyesali, akhirnya mengumpat dirinya sendiri. Kapan itu terjadi? Terjadi di dunia, terjadi di akhirat. Apakah khusus orang kafir saja? Tidak, mukmin juga menyesal. Orang kafir pada hari kiamat menyesal. Kenapa mereka menyesal? Kenapa mereka tidak ikut jalan Allah dan Rasul-Nya? Kalau kita baca ayat-ayat Al-Quran tentang penyesalan orang kafir, banyak Pak. Banyak. Saya sebutkan satu saja. Dalam surat Al-Furqan. Yawma ya'addu adh-dhalimu 'ala yadayhi yaqulu ya laytani ittakhadhtu ma'a ar-rasuli sabila. Orang-orang zalim pada hari kiamat mereka akan gigit kedua tangan mereka, dan mereka menyesal. Apa penyesalan mereka? Ya laytani, aduh, ittakhadtu ma'ar rasuli sabila. Andai dulu aku setia mengikuti ajaran Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kelanjutan ayatnya. Ya wailata laitani lam attakhidh fulanan khalila. Ya Allah, saya nyesel, celaka saya. Kenapa saya jadikan dia sebagai teman? Lingkungan buruk, teman jelek. Pada hari kiamat mereka akan menyesal. Ya Allah, kenapa saya jadi teman dia? Kenapa saya dulu gabung sama dia? Kenapa kalau sekarang ya? Kenapa saya dulu satu grup sama dia? Gara-gara dia ngajak saya ini, ngajak saya itu. Lanjutan ayatnya. Laqad adallani 'anil dzikri ba'da idja'ani. Ya Allah, gara-gara dia aku melalaikan zikrullah, aku meninggalkan Al-Quran, aku meninggalkan Islam, aku meninggalkan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa kana syaitanu lil insani khadula. Allah katakan demikianlah syaitan memperdaya manusia. Orang-orang kafir nyesal. Mungkin sama nyesal. Kenapa mungkin menyesal? Kan beriman, mati di atas Islam, mati di atas iman. Kenapa masih menyesal? Menyesal Pak, kenapa dulu ada kesempatan kok cuma diambil sedikit saja. Bisa sholat witir 11, kenapa cuma 7? Kenapa cuma 5? Kenapa cuma 3? Kenapa kok cuma 1? Atau kenapa dulu saya tidak sholat witir? Padahal sunnah, tapi mereka akan menyesal. Kenapa dulu saya tidak puasa sunnah? Kenapa saya dulu punya uang nggak sedekah? Dia nyesel kenapa bekalnya kok sedikit. Jenengan masih diberikan kesempatan sehat, jenengan masih diberikan kesempatan kuat. Meskipun kuat itu pun ada jenjangnya. Nggak semua sama kesehatannya, nggak semua sama kekuatannya. Tapi Allah nggak nilai dari segi kuantitas. Allah nggak lihat jumlah, Allah lihat kualitas. Kali itu bunyi ayatnya dalam surat Tabarak, dalam surat Al-Mulk. Allah nggak sebut kuantitas, Allah cuma nyebut kualitas.
Tabarakalladzi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ayat kedua, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum. Aku yang menciptakan kehidupan, aku juga yang menciptakan kehidupan. Aku ingin uji kalian. Apa ujiannya? Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Siapa di antara kalian yang paling terbaik amalannya, bukan yang paling banyak. Saya haji sudah berkali-kali, saya umrah bolak-balik, bukan. Saya sudah sekian rupiah naruh di masjid ini, saya sudah bantu ini, bantu itu. Bukan yang paling banyak, tapi yang paling terbaik. Lantas yang paling terbaik maknanya apa? Kita lihat tafsir dari para ulama. Ada seorang ulama bernama Fudail ibn Iyad rahimahullah ta'ala. Ini lebih senior daripada Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Beliau menafsirkan ayat itu dengan dua kata. Satu, akhlasuhu wa aswabu. Amalan yang paling terbaik di sisi Allah adalah aswab wa aswab dan juga akhlas. Yang pertama akhlas, yang paling tulus, percuma beramal tapi pengen dipuji manusia, percuma sedekah banyak tapi ujung-ujungnya pengen penghormatan dari manusia, sia-sia. Maka siapa yang paling ikhlas, maka dialah yang paling terbaik di sisi Allah. Adapun makna aswabuhu, yang paling benar adalah yang paling sesuai dengan tuntunan Nabi Muhammad SAW. Yang satu haji, yang satu juga haji, yang satu hajinya salah-salah, yang penting ikut aja lah. Tapi yang satu, dia betul-betul belajar dulu. Nabi dulu tanggal 8 hari tarwiyah kayak gini. Masuk hari 9 baca lagi. Hari 9 Nabi amalannya kayak gini dan kayak gitu. Tanggal 10 sampai tanggal 13 amalan yang dilakukan oleh Nabi seperti ini, seperti itu. Dia coba cocokkan dengan Nabi Muhammad SAW. Itulah amalan yang paling terbaik. Jadi ada dua, jiwa sudah kita bahas. Yang pertama, jiwa yang suka ngajak kepada hal-hal yang negatif. Jiwa yang kedua, jiwa yang suka menyesali dirinya sendiri. Ini menimpa orang muslim, menimpa juga orang kafir. Yang ketiga, Pak, jiwa yang tenang. Jiwa ini tidak dimiliki kecuali hanya orang-orang yang beriman. Dalam surat Ar-Ra'd Allah berfirman, wa yaqulu alladhina kafaru, orang-orang kafir berkata kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, laula unzila alaihi ayatun min rabbi. Kenapa kok enggak diturunkan ayat kepada Allah untuk dia? Tunjukkan ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Saleh bisa mengeluarkan unta bunting dari batu yang besar. Nabi Musa bisa belah lautan. Nabi Isa bisa mengeluarkan orang dari kubur kemudian dihidupkan dengan izin Allah. Mana? Tapi kalau Nabi, coba tunjukkan mana tanda-tandanya. Jemaah yang semoga dirahmati oleh Allah. Tandanya sudah banyak, tapi mereka yang nggak mau beriman. Wa qalu laula. Allah berfirman dalam surat Ar-Ra'd atau dalam surat Al-Hijr. Ketika mereka melihat tanda-tanda kebesaran Allah, apa kata mereka? Laqalu saharna. Oh, mata kita disihir. Padahal mereka minta tanda kebesaran Allah, bahasa kita tuh mukjizat. Kalau bahasa Al-Quran itu ayat, kalau bahasa kita apa? Mukjizat. Mereka minta mukjizat, dikasih nggak beriman. Mereka minta mukjizat, ditunjukkan nggak beriman juga. Terus nantang saja.
Kalau kita lihat ya, mukjizat para nabi, Nabi Musa bisa ini, Nabi Isa bisa ini, Nabi Daud, Sulaiman bisa ini, Nabi Muhammad bisa memiliki sesuatu yang dimiliki oleh nabi-nabi sebelumnya, bahkan lebih hebat daripada itu. Contoh, Nabi Musa bisa apa Pak? Mukjizatnya Pak? Belah laut. Nabi Muhammad bisa apa? Belah bulan Pak. Bulan sama laut susah mana kalau dibelah Pak? Susah bulan Pak. Ini juga sama gara-gara tantangan mereka. Kalau kau Nabi tunjukkan, Nabi minta izin, diizinkan sama Subhanahu wa ta'ala. Ketika itu malah dikumpulkan. Ketika kumpul, Nabi tunjuk dengan jari telunjuk, kemudian mengucapkan isyhadu, persaksikan sama kalian ya. Beliau gariskan dari atas ke bawah. Tiba-tiba bulan terbelah menjadi dua, satu dengan yang lain saling menjauh. Terus tanggapan orang musyrik apa? Saharna Muhammad, saharna Muhammad. Kita baru disihir matanya nih. Kita disihir ini, pintar sihir gitu. Akhirnya besok, mending kita tanya, kalau bulan betul-betul terbelah, pasti bisa dilihat oleh orang yang jauh juga, bukan di sini saja. Besok pagi kita tanya, ada nggak musafir dari luar kota Mekah yang menyaksikan kalau bulan terbelah? Karena yang namanya sihir itu bisanya di satu tempat saja, nggak bisa di tempat yang lain. Kalau di tempat lain kelihatan bulan terbelah, berarti benar dia. Datang musafir ketika pagi ditanya, kamu lihat bulan terbelah? Mereka katakan, bulan terbelah. Bahkan ada burung di tengah bulan. Apakah musyrik beriman Pak? Nggak beriman Pak. Nggak beriman. Nabi Daud, Nabi Sulaiman bisa bicara dengan binatang. Nabi Muhammad bisa bicara dengan unta, bahkan benda mati bisa bicara. Hadits Ahmad Nabi SAW perang, menang. Ketika menang, suasana sudah bisa dikondisikan. Ada ibu-ibu Yahudi yang namanya orang perang kalah, kecewa, apalagi kalau ada keluarganya terbunuh, wajar. Ini kan situasinya perang, maka dendam, pengen meracuni Nabi Muhammad SAW. Cari-cari info, makanan yang paling disuka sama Muhammad SAW itu apa? Daging kambing. Bagian apa yang paling suka? Bagian kaki, bagian lengan sebelah kanan. Dicarilah daging kambing, dimasak, kemudian datang, ya Muhammad SAW, ini makanan hadiah. Ini adalah hadiah untuk jenengan. Nabi tidak akan sedekah, tapi kalau hadiah dikonsumsi Pak. Ajak teman-teman yuk makan bareng. Makan. Ketika makan, daging yang baru disuap masuk ke dalam mulut beliau, tiba-tiba mengucapkan apa? La ta'kul inni masmum. Jangan makan saya sudah diracuni. Kalau Nabi Sulaiman bicara sama makhluk hidup Pak. Nabi Muhammad SAW, benda mati bisa ngomong. Apa sebabnya? Allah izinkan untuk berbicara. Jangan konsumsi saya sudah diracuni. Maka dibuanglah daging tersebut. Sebelum saya lanjut Pak, Bu, ini singkat cerita, Nabi Muhammad membuang makanan tersebut, kemudian manggil ibu-ibu yang tadi meracuni beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Pertanyaan dari saya Pak, Bu, ini perempuan diapain ya? Enak ya Pak? Ini ibu-ibu enaknya diapain ya Bu? Dijewel. Ada lagi ibu yang lain Bu? Enaknya kan dihukum ya. Kepala negara loh, bahkan kepala negaranya kaum muslimin, pemimpinnya para nabi, pemimpinnya manusia, kok mau diracun? Tapi Nabi kita kan rahmatan lil alamin Pak. Dipanggil wanita tersebut,
Setelah dipanggil, beliau tanya, "Ma hamalaki ala ma tasna'ina?" Hei ibu-ibu, kenapa? Apa sebabnya? Sebab apa yang menjadikan kamu kok pengen meracuni saya? Jadi kalau jenengan punya masalah sama tetangga, sama keluarga, sama saudara sendiri, husnudzon, jangan suudzon. Lihat Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam jelas-jelas diracuni. Yang kedua, kafir wanita ini Yahudi, tapi beliau bisa husnudzon. Kalau Nabi sama orang kafir aja bisa husnudzon, kenapa saya, kenapa jenengan sama keluarga sendiri, tetangga sendiri, saudara sendiri, muslim, kok nggak bisa husnudzon? Kecuali kalau memang sudah jelas-jelas saudara kita melakukan sesuatu yang nggak bisa kita husnudzon. Contoh Pak, naik bus. Ketika naik bus, kita lihat ada orang pakai masker, pakai tutup misalnya, tiba-tiba buka resleting penumpang yang ada di depannya. Bisa husnudzon nggak Pak? Ya nggak bisa lah. Nggak mungkin, Mas ngapain Mas? Mau minjem dompet, mau ngitung duitnya. Ya nggak mungkin, pasti copet. Jadi kalau masih ada kemungkinan husnudzon, ya kita husnudzon. Nabi sengaja panggil perempuan itu satu sebagai pendidikan buat umat. Jangan tergesa-gesa menghukumi. Bisa jadi ibu tersebut dibayar. Bisa jadi ibu tersebut keluarganya ditahan dan diancam, kan gitu. Bisa jadi ibu itu punya alasan yang mengharuskan dia harus meracuni Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kali itu kan perlu ditanya. Maka ditanyalah oleh beliau, "Ma hamala fi ala ma tasna'ina?" Kamu melakukan ini karena apa? Kok bisa? Kenapa saya mau diracun? Nih jawabannya. In kunta nabiyyan, kalau kamu betul-betul nabi, fasadaqallah, pasti Allah akan menyelamatkan kamu. Wa in kunta kadiban, tapi kalau kamu pendusta, kami bisa beristirahat dari kedustaanmu. Terus hukumannya apa? 5 tahun. Dah pulang bawah, pergi. Diusir juga, nggak diapa-apain. Ini Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, kembali ke surat Ar-Ra'd. Wa yaqulu alladhina kafaru lawla unzila alaihi ayatun min rabbih. Orang kafir mengatakan, mana? Tunjukkan mukjizat. Katanya kau dari Tuhanmu, katanya kau Rasul. Tunjukkan tanda kebesarannya. Mukjizat. Apa jawabannya? Turun ayat. Qul innallaha yudhillu man yasha. Jawab ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikianlah ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Memang ada hamba-hamba yang dibiarkan menyimpang, dibiarkan sesat. Bahasa Nabi kita itu paling halus, paling lembut, tutur katanya paling manis, tidak pernah dusta meskipun sekali. Tanda-tanda kebesaran Allah sudah ditunjukkan sama beliau. Buktinya nggak beriman. Saya panjenengan nggak pernah lihat wajah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, nggak pernah lihat mukjizat keluar air dari jemari Nabi. Kita nggak pernah lihat ada turun awan tiba-tiba langsung hujan disebabkan doa Nabi. Kita nggak lihat mukjizat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tapi kita mau beriman. Ini keistimewaan. Nabi pernah kumpul sama teman-temannya. Wa inni lawajadtu an alqa ikhwani. Sahabat-sahabat, sebetulnya saya kangen. Saya kangen pengen ketemu sama saudara-saudara saya. Para sahabat menjawab, alasna ikhwanuka, bukankah kami saudara-saudara kamu juga Nabi? Kita kan sama-sama muslim, berarti kan kita saudara.
Jawaban Nabi, antum ashabi. Kamu bukan hanya saudara, tapi bahkan kamu adalah saudara yang telah menemani saya. Ikhwani, saudara-saudara yang membuat saya rindu ingin berjumpa adalah qaumun lam ya'ti ba'di, kaum yang belum dikeluarkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Walam yarawni wa yu'minuna bi. Mereka enggak lihat saya, tapi mereka mau beriman kepada saya. Masya Allah, jenengan kalau tutup usia di atas keislaman, di atas keimanan, Nabi rindu pengen lihat jenengan. Dan itu jaga keislaman jenengan, jaga keislaman jenengan. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan pernah kau tinggalkan dunia ini kecuali tinggalkan dunia ini dalam keadaan kalian muslim. Selanjutnya lihat ini. Qul innallaha yudhillu man yasha' wa yahdi ilaihi man anab. Allah biarkan sebagian hamba yang menyimpang, tapi sebagian hamba ada yang Allah berikan hidayah. Siapa itu? Man anab, hamba yang mau kembali kepada Tuhannya. Seperti apa sifatnya? Alladzina tatma'innu qulubuhum bidzikrillah. Mereka adalah orang-orang yang beriman, yang hatinya tenang di dalam mengingat Allah. Lanjutan ayatnya. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Ketahuilah, dengan mengingat Allah, maka jiwa kalian akan menjadi tenang karenanya. Berarti jiwa ada tiga, Pak. Satu, jiwa apa tadi? Yang suka ngajak kepada hal yang negatif, disebutkan dalam surat Yusuf. Yang kedua, jiwa yang suka menyesal, disebutkan dalam surat Al-Qiyamah. Sekali ketiga, jiwa yang tenang. Tepatnya dalam surat apa? Disebutkan dalam surah Al-Fajr. Sedangkan apa saja? Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Siapa yang menutup usianya, dia tinggalkan dunia ini, sementara hatinya tenang dengan mengingat Allah, maka ketika dia meninggalkan dunia, dia dipanggil sama Tuhannya. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Hai jiwa yang tenang karena mengingat. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Ayo pulang, kembali menuju radiyatun. Kamu pasti puas mendapatkan balasan dariku. Mardiyah, karena kamu telah diridhoi. Fadkhuli fi ibadi. Ayo masuk, ikut gabung dengan hamba-hambaku yang salih. Wadkhuli jannati. Silakan masuk ke dalam surga dari surga-surga. Baik, sebagai penutup, saya akan menyebutkan beberapa amal yang diharapkan bisa mengumpulkan keluarga kita di surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Di antaranya, walladzina sabaru ibtigha'a wajhi rabbihim. Sabar. Orang-orang yang sabar dan dia ikhlas ketika sabar. Bukan terpaksa sabar, tapi karena dia tahu ini ujian. Ada yang ditimpa ujian berupa penyakit, ada yang ditimpa ujian berupa masalah keluarga, masalah sama tetangga, saudara. Ada juga yang diuji dengan kefakiran. Masing-masing kita telah ditetapkan ujian sesuai dengan kadar iman yang kita miliki. Siapa yang sabar, maka dialah orang yang termasuk disebutkan dalam surat Ar-Ra'd ayat 23.
والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة Salat 5 waktu, jaga baik-baik. Wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah. Infak, baik kelihatan atau enggak kelihatan. Yang kelihatan ya pahamlah, kita ngasih sesuatu kelihatan sama orang, atau amal yang sifatnya sedekah tapi nggak ada yang lihat kecuali Allah. TF, transport, nggak ada tahu kan? Atau ya kiri kanan aman, masukkan sesuatu. Atau ngintip ke panitia tapi jangan sebut nama saya, bilang dari hamba Allah. Sembunyi-sembunyi. Yang ketiga, yang berikutnya, وَيَدْرَؤُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةِ, membalas kejelekan orang dengan kebaikan. Tadi sudah kita sebut ya, Nabi kita bisa seperti itu, diracuni, tapi beliau membalasnya dengan apa? Memaafkan. Pemaaf. Ulaika lahum uqbad dar. Mereka inilah orang-orang yang berhak mendapatkan sebaik-baik balasan. Apa balasannya? Satu, Jannatu adni yadkhulunaha, surga yang mereka akan masuk ke dalamnya. Sendirian? Tidak. Satu, وَمَنْ صَلَحَ مِنْ آبَائِهِمْ, dipertemukan dengan bapak dan simbol. Yang kedua, وَأَزْوَاجِهِمْ, dengan pasangan hidup mereka. وَمِنْ ذُرِّيَّاتِهِمْ, dan dari anak keturunan mereka. Reuni akbar, ada masalah kemarin, gempa, tsunami, longsor, banjir bandang. Pisah antara suami, istri, anak, bapak itu pisah. Listrik mati, sudah nggak terdeteksi tiba. Seminggu kemudian datang bantuan pemerintah, bikin posko darurat, titik kumpul. Tiba-tiba diumumkan siapa yang mencari keluarganya silahkan di tempat ini. Maka carilah informasi. Seminggu nggak ketemu, tiba-tiba ketemu. Masya Allah, masih hidup, Masya Allah. Dipeluk erat-erat pasangannya, dipeluk erat-erat buah hatinya, dipeluk erat-erat bapak dan simboknya. Padahal baru seminggu Pak, dari petaka juga. Tapi kita sudah nggak bisa melukiskan bagaimana bahagianya hati tersebut. Pasti bahagia sekali. Tangisannya tangisan haru, tangisan bahagia, bukan tangisan sedih. Terus bagaimana ketika pada hari kebangkitan, ketika api dinyalakan, ketika adab dipersiapkan, ternyata kita termasuk orang yang diselamatkan. Ketemu bapak, ketemu simbok, ketemu pasangan hidup, ketemu sama buah hati. Masya Allah, nggak bisa dilukiskan kebahagiaan tersebut. Reuni akbar. Ketika sedang reuni akbar, datang para malaikat. Apa kata Allah? Wal malaikatu yadkhuluna alaihim min kulli bab. Ketika sedang reuni akbar, ketemu dengan keluarga di surga, selamat daripada azab Allah. Para malaikat masuk lewat pintu-pintu surga, karena pintu surga tidak satu. Apa yang mereka lakukan? Mereka pengen mengucapkan selamat dan hebat. Apa ucapan mereka? Salamun alaikum bima sabartum. Selamat, ini adalah buah dari kesabaran kalian. Fani'natu qabaddar. Apa kata malaikat? Ini adalah sebaik-baik balasan bagi kalian, surga dengan orang-orang yang kalian cintai. Baik, mungkin itu bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Adapun yang benar tentu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun yang salah dan keliru jelas dari saya pribadi, dan saya minta dimaafkan.
Maka kita minta sama Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah memberikan berkah kepada para hadirin yang hadir di majlis ini. Semoga ketika kita kembali ke tempat kita, ke tempat rumah kita dalam keadaan sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah kita, dan secara khusus kepada Ibu Endang rahimahullah, Wahyuningsih, semoga Allah merahmatinya. Semoga ini bisa menjadi jariah atas beliau, karena kita minjem tempat beliau rahimahullah ta'ala. Demikian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya tutup aja dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin.